puasa masih sehat ya. Dan alhamdulillah juga yang terhormat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi Bapak Michael Edi Haryanto, yang saya banggakan teman-teman fraksi Partai Demokrat. Mungkin teman-teman belum kenal atau ada yang belum tahu, mohon berdiri teman-teman fraksi kita. Monggo teman-teman fraksi. Nah ini ya teman-teman kita di fraksi Dapil 4 dan 5, ada Mas Fatan, Mbak Emi dan Mbak Yusieni, Mas Riki, Mas Riko, ada Dapil 3 dan Dapil 1 serta ketua gitu ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat Bapak Yai Maskur Ali, kemudian Poro Yai yang satu persatu mungkin bisa saya sebut, Yai Marjuki dari Muncar, Yai Hayat dari Wongsorjo, Gusmu dari Glenmore, Gus Wolik dari Bangurejo, Yai Amin dari Tegal Delimo, dan yang terkenal ini Yai Kodir dari Silir Agung, ya kan? Ini Kiai lintas fraksi. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang saya banggakan juga ketua-ketua ranting dan ketua DPAC kami dari Dapil 4 dan 5, terlebih terkhusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Forum Komunikasi Kiai Langgar yang ada di Dapil 4 dan Dapil 5. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Alhamdulillah, wasyukurillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih bisa bertemu di hari ke-6 bulan suci Ramadan 1431 Hijriah ya kalau nggak salah. 1443 Hijriah di tahun 2022. Dan alhamdulillah juga kita bisa berkumpul, khususnya bersama-sama kita akan mengikuti acara kita yang bertempat di Pondok Pesantren Ibnu Sinah Jalan Genteng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di awal acara kita akan dengarkan pengarahan dari Ketua DPC sebagai sambutan yang pertama. Untuk itu kami persilakan yang terhormat Bapak Michael Edi Haryanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yai Maskur Ali sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, dan Poro Yai ya, Kiai Marzuki, Kiai Hayat, Kiai Gusmo, Kiai Holik, Kiai Amin dan Kiai Kodir. Ada beberapa kiai, 3 kiai yang hadir. Yang saya hormati Poro Kiai Langgar ya, yang hadir pada sore hari ini. Sehat Pak Ayai? Ya. Yang saya hormati fraksi, saya mohon fraksi maju ke depan sini supaya tahu lah. Ya. Kalau kiai-kiai sudah kenal, tapi kalau fraksi kan nggak kenal. Ayo di atas nggak apa-apa. Sambil pamer sarungnya. Nanti Poro Yai Langgar, kiai-kiai yang hadir dapat sarung seperti ini. Ya, ini masker dicopot. Nah, ini harus ngikutin apa yang diperintahkan Poro Yai, harus tunduk. Terus perintah apa lagi Pak Yai? Foto. Ya itu sudah difoto. Ini Riki. Ya, ini Dapil 3. Muncar, Serono, Celuring dan Tegal Delimo. Yang sebelahnya Marit Tinggi pendek. Bu Emi Dapil 4. Nah. Yang lagi naik lagi, ya. Tersusun ini naik turun ini. Riko Dapil 1 daerah Banyuwangi Wongsorjo. Sebelahnya Fathan Dapil 5, yang ujung Bu Yusieni Dapil 4. Saya minta juga ketua-ketua PAC kenalan sama ketua vokal. Nah, ya, supaya kadang-kadang saya ditanyain, saya kepingin tahu vokal sama ketua PAC supaya ada koordinasi begitu. Sudah ada yang kenal nggak sama ketua PAC-nya Pak Yai? Belum ya? Ya itu, nggak dikenal. Seharusnya ketua PAC harus kenal ya. Ini kalau perkenalan diri lama, nggak usah sudah ya. Ini Pak Uda Genteng, itu Budi
Gambiran, Mas Arbi Bangurejo, Pak Nardi Sempu, Kalibaru. Ini fraksi dan juga ketua PAJ itu merupakan ya kader-kader Partai Demokrat yang akan bekerja sama dengan vokal. Jadi vokal masing-masing kecamatan bisa kerjasama dengan ketua-ketua PAJ. Partai Demokrat Banyuwangi ini bekerja sama dengan Kiai itu sangat senang. Kok bisa? Kok bisa Partai Demokrat sarungan sekarang? Ya, satu-satunya Partai Demokrat di Indonesia yang banyak memakai sarung itu di Banyuwangi. Ya. Bahkan ada ya DPR RI ya, waktu saya di Surabaya tahu ada mobil dari Banyuwangi itu mencari, saya pengen ketemu sama DPC Banyuwangi, hanya tanya, "Boh, Demokrat Banyuwangi kok Demokrat sarungan sekarang?" Hanya bicara begitu. Partai Demokrat ini melebur ke kaum ulama, kiai. Saya tidak mengajak Kiai ke Demokrat. Demokratlah yang turun bergabung ke Kiai. Jadi bukan saya Kiai itu gabung dengan Demokrat, tidak. Kalau konsep saya, ya sama saya katakan kepada kiai-kiai yang khususnya 12, ya sebagai pengurus Partai Demokrat Banyuwangi, saya katakan bahwa Pak Yai tidak masuk ke Demokrat. Demokrat yang melebur ke Kiai. Demokrat ini milik Kiai. Ya. Karena partai ini bukan milik saya, Pak Yai. Saya katakan begitu. Gunakan. Demokrat ini milik masyarakat, milik Kiai. Apa yang diinginkan Kiai, lakukan untuk kemaslahatan umat. Melalui siapa? Melalui Partai Demokrat. Alhamdulillah, menurut Pak Yai Mas Korali, ada 300 Kiai Langgar yang sudah bergabung. Ya. Saya sebetulnya ingin semuanya, ya. Saya ingin mempunyai program membantu kiai-kiai Langgar. Saya ingin kiai-kiai yang sudah ada supaya mengerti tentang politik gitu Pak ya. Bukan karena untuk bantuan-bantuan saja, tetapi melalui politik ini saya bisa berbuat untuk menyelamatkan rakyat Banyuwangi, menyelamatkan pondok-pondok pesantren yang selama ini ya banyak kiai-kiai yang mengeluh tidak pernah pondok pesantren khususnya Kiai Langgar yang diperhatikan, benar nggak? Ya kan? Nah, itulah ya nanti Pak Yai, jika masyarakat Banyuwangi percaya kepada Partai Demokrat dan Partai Demokrat itu menang di Banyuwangi dan di Jawa Timur, apalagi di Indonesia nasional menang, saya ikut bertanggung jawab semuanya yang ada di Banyuwangi ini. Jika diizinkan Partai Demokrat itu menang. Untuk sementara Demokrat masih wakil ketua DPR. Saya hanya mampu seperti ini. Dan saya ingin berbicara kepada kiai semuanya yang hadir di tempat ini, khususnya di Dapil 45. Marilah kita bersama-sama kesempatan yang berbahagia ini, ya pada bulan yang suci ini, ya saya lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa karena semangatnya ngelihat kiai-kiai yang hadir gitu ya. Ya baru pertama kali ini saya bertemu dengan kiai-kiai yang kompak ya. Sehingga saya semangat tanpa saya mohon maaf lupa mengucapkan itu. Ya, semoga bulan yang suci ini ya memberi berkat bagi kita. Memberi berkat pada Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat bisa berbuat yang lebih baik untuk rakyat Banyuwangi dan kiai-kiai Langgar khususnya. Mudah-mudahan ya pertemuan ini nanti Pak Yai Mas Korali yang akan memberikan tausiah dan juga bagaimana di partai ini ya kami mohon petunjuk Pak Yai ya. Yang penting dari saya dan jajaran partai ini kami ingin menang Pak Yai. Dengan menang itu saya dan jajaran kiai bisa berbuat untuk menyelamatkan banyak orang. Kenapa harus menang? Sering kali saya katakan bahwa Banyuwangi ini sangat kaya,
sangat-sangat kaya raya, sangat subur, tetapi kenyataannya banyak masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang kekurangan, banyak yang masih miskin, masih banyak yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Kira-kira benar nggak Pak Yai? Benar kan? Itulah misi saya, misi Partai Demokrat ke depan. Bisa, sangat-sangat bisa, karena saya tahu bagaimana caranya untuk membantu rakyat sejahtera. Satu-satunya cara menangkan Partai Demokrat tahun 2024. Ya. Dan juga yang paling krusial, ya, saat kesempatan ini saya mohon 1 menit, ya, bahwa di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak kita banyak yang jatuh di dalam minum-minuman keras dan narkoba, Pak Yai. Dan sampai sekarang pemerintah tidak sanggup mengatasinya, bukan malah berkurang, makin banyak. Kemarin saya menutup, ya, paksa. Mungkin di televisi ada yang melihat, ya, saya dengan udah berani sudah mau ditutup dan sebagainya, saya paksa untuk minuman keras itu ditutup di Tegal Delimo. Di mana? Di Bangorejo. Tegal Delimo ya? Purwasri. Oh ya, Tegal Delimo di Kiai Amin. Ya, Kiai Amin. Ya, banyak ada yang ngancam bagaimana dan sebagainya. Saya nggak peduli, sudah ini yang merusak, ya, mental anak-anak muda kita, sehingga saya paksa untuk menutup. Dan saya minta pemerintah untuk segera, ya, karena perbuknya belum ada waktu itu, saya minta supaya cepat-cepat ditutup. Dan alhamdulillah sudah ada edaran menggunakan waktu yang tepat ini, bulan puasa, ya, untuk ditutup. Dan sudah ditutup. Kalau ada yang masih buka, tolong Pak Yai, karena sudah ada perintah untuk penutupan itu. Itu salah satu saja, masih banyak kecamatan-kecamatan lain. Ya, seandainya Demokrat diizinkan menang, tidak akan terjadi seperti ini. Nggak akan. Apalagi saya didampingi oleh para yai. Saya tidak akan membiarkan, ya, khususnya hal-hal yang ini, kemaksiatan ini, ya, menurut kita itu minuman yang dilarangan gitu. Itu harus tidak ada di Banyuwangi ini, atau sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu terang-terangan menjual, wah, seperti menjual kacang goreng begitu. Dan narkoba juga banyak, Pak Yai. Kita tidak tahu anak kita kena apa tidak, kena narkoba. Dan saya tahu banyak anak-anak, ya, SD pun kena melalui permen, SMP, SMA. SMA ada yang bandar, anak SMA. Saya pernah mengatakan ada anak SMA, ada 3 anak SMA yang kena, dan orang tuanya, ya, datang ke saya nangis-nangis. Tolong Pak Michael, anak saya mau ujian bulan depan. Kalau ini ditahan, bagaimana nasib anak saya? Anak saya dijebak, anak saya itu pendiam baik. Karena beliau nangis-nangis, saya pikir kan betul ya, ya saya akan berusaha. Kalau memang dijebak, saya akan ke sana, akan membantu supaya lepas, kan begitu. Ternyata kenyataannya apa? Bukan dijebak dan bukan apa nyoba-nyoba dan sebagainya. Bahkan anaknya itu jadi bandar yang setiap hari omsetnya 15 juta. Coba bayangkan. Itu orang tuanya tidak tahu. Bandar. Kalau sudah kena, Pak Yai, ya, kalau sudah kena, anak-anak kita sarafnya sudah putus. Bahkan ada yang anak yang kena narkoba itu membunuh orang tuanya. Itulah saya mohon besok vokal, ya, khususnya Gus Pudin. Mana Gus Pudin ya? Ketua vokal. Ya, terima kasih. Mohon Kiai, salah satunya, ya, tugas dari kiai-kiai itu nanti kita akan rapatkan untuk membantu pencegahan narkoba supaya anak-anak kita tidak kena narkoba. Untuk apa? Kita berusaha membangun, mengajarin dengan baik, tapi kena narkoba itu sia-sialah. Untuk itulah ke depan saya harapkan melalui kiai-kiai ini bisa membantu untuk mengatasi narkoba. Mungkin itu saja dari saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Yang penting marilah bersama-sama kita membantu rakyat
bagaimana rakyat itu bisa sejahtera dan ada perubahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman, tetap berdiri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya nanti kita juga akan ada kultum dari Gusmu. Kalau lama kita nggak pernah dengerin Gusmu untuk berkultum, nanti kita akan dengarkan ya 10 menit sebelum kita berbuka. Nah, bagaimana semangat kita? Poro Yai ini bersama Partai Demokrat, kami Partai Demokrat melebur dengan Poro Yai, dan tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Karena itu kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Yai Maskurali yang tentunya ini adalah Ketua Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Kepada beliau kami persilakan Bapak Yai Maskurali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Terutama kaum masyarakat ulama para kiai, baik yang bergabung dalam Dewan Pertimbangan atau pada Dewan Kehormatan Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Ketua DPC Partai Demokrat Bapak Michael Edi Haryanto, teman-teman fraksi dan ketua-ketua DPAC Demokrat Dapil 4 dan 5 serta para kiai yang bergabung dalam forum Kumhei Jangkar Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saudara-saudara semua yang saya hormati, Kiai Langgar adalah memiliki jasa yang sangat besar. Yang pertama kali mengenalkan tentang Allah adalah Kiai Langgar. Yang pertama kali menanamkan akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Kiai Langgar. Yang mengenalkan bagaimana syarat rukunnya wudhu serta syarat sukunnya sholat adalah Kiai Langgar. Pondok-pondok pesantren yang besar itu adalah jasa dari Kiai Langgar. Namun sampai hari ini sesuai oleh ketua, belum pernah Kiai Langgar diberikan satu penghormatan penghargaan dari siapapun. Karena jasa yang besar dari Kiai Langgar itu, maka Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi hari ini menyapa panjenengan untuk bersama-sama buka bersama dalam rangka menyambut atau pelaksanaan bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di samping itu bahwa Partai Demokrat telah mendirikan vokal. Ini tadi disampaikan oleh satu-satunya DPC se-Indonesia yang memiliki forum komunikasi Kiai Langgar. Hari ini panjenengan diundang oleh Partai Demokrat, padahal belum patek keringetan. Insya Allah minimal untuk sarung podo kalau sarung kuat. Kalau Pak Menlu sudah sering sarungan seperti itu, jadi kayak mau melakukan kayak orang sunat kan. Hadirin yang saya hormati, panjenengan tahu bahwa yang namanya Demokrat itu koalisinya bukan kekuatan dan kekuasaan, namun sudah terpatri di dalam dadanya Partai Demokrat bahwa koalisinya Partai Demokrat adalah koalisi dengan rakyat. Dan itu tidak hanya omong kosong, tapi justru menjadi kenyataan. Di saat-saat masyarakat banyak putra-putrinya terjerat dalam narkoba atau minuman keras, padahal kiai-kiai di Langgar mengajarkan kepada santrinya, jangan sampai anak-anak kita sampai minum minuman keras. Panjenengan seperti itu, tapi di luar sana luar biasa maraknya penjualan minuman keras. Tokoh-tokoh yang lain diam seribu bahasa, tidak sama sekali ada yang persoalan, tapi justru Partai Demokrat pertama kali yang turun ke bawah untuk menutup minuman. Jelas kayak ini, insya Allah kalau di Demokrat itu ganjaran. Betul kan? Ayo partai mana sudah? Kemarin justru Pak Michael yang datang terjun menjadi masyarakat. Boleh toko minuman keras
dengan tegas mengatakan dan berani dia mengatakan ini pasti ada yang membacking. Loh, wani ngono gak sembarang ruang, ya Pak. Silakan berani ya. Ini kan perlu kita dukung. Makanya tahun yang lalu, tahun 19, Demokrat didukung oleh 2 kiai untuk 6 kursi. Sekarang 300 lebih, insya Allah bisa mendapatkan 15 kursi. Setiap kita ketemu dengan Pak Mega, jargonnya adalah saya dari pimpinan partai tidak ada untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat dan bukan rakyat. Akhirnya semua mata, semua sorotan publik kepada Bapak Ketua Demokrat Kabupaten Banyuwangi, sehingga beliau mendapatkan anugerah pelopor edukasi politik modern dari sebuah media Time Indonesia. Bukan, gak sembarangan. Lah wae iki durung apa-apa diundang di mangan prasmanan untuk sarung. Ya untuk sarung bisa jawab. Karena biasa. Insya Allah, ya gak mengecewakan. Sarungnya tipis tapi wantasnya apik kok. Berarti kok tipis kok apik deh. Urung ringan. Beliau berjanji kalau sampai Demokrat menjadi pemenang apa yang penjenengan minta, maka itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum para kiai agar bergabung kepada Partai Demokrat. Yang memulai dulu adalah saya. Saya melihat sosok saksiah kepribadian dari Pak Michael adalah baik. Kenal sudah 10 tahun yang lalu, saya diajak ke Demokrat, tidak saya pedulikan. Tapi ya tenang pribadi. Saya pikir ini adalah tokoh partai politik yang menjanjikan dan bisa diajak bersama-sama untuk bicara tentang rakyat. Akhirnya saya bergabung, teman-teman tanpa diminta ikut. Karena mungkin ikut partai yang lain, insya Allah benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu sekali lagi saya minta kepada panjenengan. Sering saya sampaikan, saya pernah mengikuti pengajiannya Bu Sriwidari, saudara-saudara generasi muda Nahdlatul Ulama, sampai pakai falsafahnya pohon pisang. Pohon pisang itu tidak akan mati sebelum berbuah. Coba kalau ada yang namanya pohon pisang belum berbuah, dipotong menjadi tumbuh lagi. Kenapa kamu tumbuh lagi? Saya belum berbuah. Dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, terus tumbuh. Kenapa? Belum berbuah. Begitu dia berbuah, dipotong, dia mati. Kenapa kamu mati? Karena saya sudah berbuah. Demokrat adalah merupakan salah satu tempat yang baik untuk berjuang demi rakyat dan demi umat, demi santri-santri kita. Pak Michael ketika menutup toko minuman keras itu, beliau agak emosi sedikit. Ini masalah tahu besok itu bulan suci Ramadan luar biasa. Kok iso itu disampaikan insya Allah dohiran wa batin. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah. Tahun 2024 Demokrat menjadi pemenang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astagfiruka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz yang sore hari ini luar biasa, begitu banyak yang hadir, padahal hanya dari 2 dapil ya. KG yang hadir pada sore hari ini, beliau-beliau tergabung dalam Dewan Pertimbangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi dan juga tergabung dalam Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi yang tadi telah disebutkan satu persatu. Masykur sebagai ketua pertimbangan, ada Yai Marzuki, ada Pak Hayatul Ihsan dari Wongsorjo. Saya merasa malu, beliau lebih datang awal daripada saya yang cuma dari Glenmore. Gus Falik dan juga Kiai Amin Tohari dari Tegal Limo, luar biasa, dan juga dari Bagurjo, dari Pesanggaran ya, Kiai Haji Silir-Agung, Kiai Haji Abdul Qadir yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati dan kami cintai Bapak Ketua DPC dan Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, Bapak Michael Edi Haryanto, Sarjana Hukum, beserta seluruh pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi yang kesemuanya saya banggakan. Rekan-rekan dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang tadi telah diperkenalkan satu persatu, yang kesemuanya saya banggakan, saya hormati. Para ketua PAC Partai Demokrat Sedapil 4 dan 5 yang kesemuanya tidak akan kami sebutkan satu persatu karena kami belum kenal Pak Ketua, tapi tadi sudah dikenalkan. Yang kesemuanya juga saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Rekan-rekan dari ketua atau pengurus Forum Kiai Langgar Sedapil 4 dan 5 yang kesemuanya juga saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di saat yang sangat mulia, di bulan yang sangat juga sangat mulia. Allah muliakan waktu kita, Allah muliakan langkah kita untuk mengikuti acara yang sangat mulia, silaturahim dan pendidikan politik Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi yang sore hari ini bertempat di tempat yang mulia, Pondok Pesantren Ibnu Sina, asuhan Sayyidil Walid Kiai Haji Masykur Ali. Yang mudah-mudahan kemuliaan langkah kita, kemuliaan niat kita untuk mengikuti acara yang sangat mulia pada sore hari ini akan menghantarkan Partai Demokrat bertempat di posisi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di hati masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah sore hari ini kita merasa bersyukur kepada Allah. Kita oleh Allah disampaikan juga sampai pada bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya Rasulullah telah mempersiapkan diri 2 bulan sebelumnya untuk berdoa, di mana dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Beliau ingin sekali untuk bisa ketemu dengan Ramadan. Sampai-sampai 2 bulan sebelumnya beliau sudah berdoa agar Allah berkenan memanjangkan umur beliau sampai ke bulan suci Ramadan. Kenapa bulan ini adalah bulan yang sangat utama, yang sangat mulia. Bahkan Mbak Yulis memberikan tema pada sore hari ini, berzakat untuk memurnikan diri. Saya kira saya tambah, ini Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa siam. Puasa merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam yang 5. Di mana siam ini maknanya adalah al-imsak, mencegah dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Makanya para ulama memberikan klasifikasi bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang kebanyakan.
puasanya orang yang awam. Bagaimana puasa mereka? Mereka hanya al-imsak anil muftirat. Mereka hanya mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa saja. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama istri, sudah cukup. Ini adalah tingkatan yang paling rendah yang disebut sebagai shaumul awam atau puasa orang yang kebanyakan. Makanya kalau kita sudah bisa, maka kita tingkatkan untuk yang kedua, yaitu shaumul khusus atau shaumul khawas. Shaumul khawas ini adalah puasanya orang yang khusus. Bagaimana puasa mereka? Mereka adalah al-imsak anil ma'asi fil jawarih. Mereka mencegah perbuatan maksiat dari seluruh anggota badan kita. Matanya berpuasa juga untuk tidak melihat hal-hal yang bermaksiat. Telinga kita pun juga kita jaga untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mulut kita untuk tidak berkata-kata yang kotor. Sehingga kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyata 'ashara wa ta'ama." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Puasa kita tidak makan dan tidak minum, Allah tidak lagi menerima. Allah tidak butuh puasa kita ketika kita yang puasa itu tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang kotor. Maka puasa ini juga akan membentuk pribadi kita. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah madrasatul hidayah, tempat belajar untuk meraih hidayah, tempat berlatih untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya tadi Mbak Yulis bahwa kita harus disiplin. Kita diundang jam 3, harusnya datang jam 3 karena Ramadan ini juga mengajarkan kita seluruh dunia kalau sudah waktunya maghrib semuanya puasa, ya kok semuanya berbuka. Mereka disiplin, pasti sudah ketika maghrib mereka langsung berbuka. Ini mengajarkan agar kita disiplin tepat waktu. Bahkan juga tidak hanya berbuka, setelah itu kita menunggu sholat isya. Maka mereka sudah menunggu. Ini hanya Ramadan saja kita menunggu waktunya sholat isya ya. Kadang-kadang kalau di bulan yang lain kita sudah enak-enakan. Kadang-kadang isyanya kita laksanakan jam 10 malam. Kadang-kadang juga campur sama subuh gitu ya. Bangun sholat isya langsung sholat subuh. Katanya kita sama Rasulullah itu yusolli subha wudu isya. Kanjeng Nabi itu sholat subuh pakai wudunya isya. Tapi kanjeng Nabi itu sholatnya awal waktu. Dan sementara kita sholat subuh pakai wudunya isya karena sholat isya kita sudah jam 4 lebih. Ini bedanya. Jadi kita diajarkan untuk disiplin. Masya Allah. Saya tadi malam pulang dari di daerah saya ada namanya irigasi. Daerah irigasi itu sudah masuk kecamatan Kalibaru. Saya pulang dan saya harus bertarawih sendiri dengan keluarga karena saya tidak nutut untuk tarawih di rumah. Sepulang saya di perjalanan itu Masya Allah, masjid dan musola penuh dengan jamaah. Mereka dengan waktu yang sama ketika sudah isya berkumandang, semuanya mereka berduyun-duyun. Disiplin banget, gak ada yang tercecer. Bahkan sholat isya itu sudah sama dengan Jumat, penuh masjid dan musola itu. Luar biasa ya. Ini harus kita pertahankan seharusnya. Jangan cuma kita sudah diajari selama Ramadan kita untuk disiplin. Maghribnya awal waktu, isyanya awal waktu, bukonya bareng pas maghrib, gimana? Nah ini harus kita pertahankan setelah Ramadan. Makanya Pak Ustadz mengingatkan kepada kita, ayo kita disiplin, sudah mulai belajar kita. Makanya setelahnya Ramadan nanti, ya tahun depan atau setelah Ramadan kalau kita ada undangan, kita belajar disiplin karena kita di bulan ini diajari banyak oleh bulan yang mulia ini untuk kita melakukan disiplin, mulai dari berbukanya bareng, sholat maghribah berjamaah, sholat isyanya bareng-bareng, nanti masjid tarawihnya bareng-bareng juga, kemudian tadarusnya juga sama.
hampir bersamaan, bersaut-sautan antar musola dan masjid, satu sama yang lain berkumandang lantunan suara Al-Quran. Ini makanya di Ramadan ini mari kita bersihkan penyakit-penyakit yang membuat kita menjadi tertinggal. Tadi Bapak Ketua luar biasa, kita harus semangat, gak boleh kita lemah dalam hal semangat. Ya, ini penyakit-penyakit yang biasanya membuat kita gagal itu harus kita hilangkan. Kita belajar di bulan ini. Yang pertama tadi adalah kita buang penyakit kutil. Kutil itu kurang teliti. Ya, jadi kita alhamdulillah oleh para kiai diajak untuk ke Demokrat. Saya kira kalau kita melihat sejarah Rasulullah, bahwa beliau dalam perjuangannya juga dibantu oleh orang yang non muslim. Siapa? Paman beliau sendiri, yakni Abu Talib. Abu Talib ini adalah tidak muslim sampai beliau wafat. Di antara 12 paman Rasulullah itu yang beriman hanya 2, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Makanya diawali dengan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Yang perempuan hanya 1, namanya Sofia, Siti Sofia, Sayyidah Sofia, yang lain tidak. Tapi Abu Talib luar biasa dalam membela Nabi kita Muhammad SAW sebagai ponakannya, yang sekaligus sebagai panutan dari seluruh umat. Bahkan suatu ketika beliau ini didatangi oleh orang kafir Quraisy, ingin maunya tuker. Ada pemuda yang gagah berani, maunya ditukar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh nyerahkan kepada mereka. Kemudian pemuda itu suruh ngerawat Abu Talib. Maka Abu Talib ini ya tentu dengan marah, begitu rendahnya kalian yang kalian sodorkan dan sangat usulkan. Ini pemuda kau serahkan kepada aku untuk kami rawat, sementara keponakanku kami serahkan kepada engkau, kepada kalian untuk dibunuh. Tentu kami tidak akan pernah menyerahkan keponakanku. Maka beliau mengatakan, seandainya matahari kau berikan matahari di tangan, jangankan cuma pemuda ini, seandainya matahari kau letakkan di tangan kananku dan rembulan kau letakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah menyerahkan ponakan Muhammad kepada kalian semua. Inilah sebuah pembelaan dari Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang paman Rasulullah SAW, walaupun non muslim, akan tapi beliau sangat membela terhadap ponakannya. Sehingga hari wafatnya pun ini Rasulullah mencanangkan sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi tahun duka cita itu adalah tahun di mana beliau kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai dan beliau banggakan. Yang pertama adalah paman beliau Abu Talib, ya, bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, istri beliau sendiri. Beliau begitu berduka ketika ditinggal wafat oleh kedua orang beliau. Saya melihat Bapak Michael sebagai ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, yang kata Ye Masykur tadi adalah satu-satunya ketua DPC yang bisa menggandeng para kiai untuk berkhidmat, untuk kita niat ibadah di dalam partai ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Karena Rasulullah ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah, makanya kemarin ada salah satu orang keturunan, ya, orang Chinese, sama dengan Pak Michael ini, namanya Yusuf Hamka. Beliau mu'alaf dan beliau sekarang dimasukkan dalam struktur kepengurusan PBNU yang hasil utama kemarin. Beliau tidak ingin di Indonesia itu ada lagi warga keturunan yang adalah warga Indonesia kesemuanya. Kita itu sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk membesarkan
bangsa Indonesia, negara kita tercinta. Untuk itu beliau mengajak kepada semua warga keturunan mereka untuk kemudian bersama-sama peduli kepada saudara-saudara kita yang muslim yang sedang berpuasa. Sehingga kemarin itu tiap hari dipelopori oleh Bapak Yusuf Hamka ini yang notabene adalah orang Chinese. Ini masyarakat Tionghoa itu menyiapkan buka gratis, buka takjil dan buka bersama gratis untuk kaum muslimin yang sedang melaksanakan puasa. Ini luar biasa. Maka saya lihat beliau, Bapak Ketua kita ini sangat peduli kepada pesantren, peduli kepada warga masyarakat. Bahkan kemarin beliau mendapatkan apresiasi yang luar biasa, begitu luas, karena satu-satunya anggota wakil ketua DPR yang langsung turun menutup toko yang menjual miras. Ini luar biasa, karena semua agama mencegah dan melarang minuman keras ini. Kalau dalam agama kita Islam, al-khamru manba'u kulli syarr, bahwa khamr adalah biang segala kejahatan, sumber dari segala kejahatan. Ada orang membunuh orang tuanya sendiri karena pengaruh minuman keras. Ada orang nekat merampok juga karena pengaruh minuman keras. Ada orang yang kemudian membunuh kawan sendiri, itu juga karena pengaruh minuman keras. Makanya Allah dalam Al-Quran menyampaikan bahwa wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu dekat-dekat untuk sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Allah tidak mau orang yang mabuk melakukan sholat. Masa orang dalam kondisi mabuk dan lapor sama Allah? Gak pantas rasanya, gak sopan rasanya. Ketika mereka terpengaruh minuman keras kemudian untuk melaksanakan sholat. Allah begitu tegas, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu dekat melaksanakan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Rekan-rekan kesemuanya yang saya hormati, para generasi Partai Demokrat dari semua kecamatan di Dapil 4 dan 5 yang kami hormati, itu yang pertama tadi adalah kutil, kurang teliti. Kita alhamdulillah telah dipilihkan oleh kiai kita di saat musimnya pemilu, kita diarahkan dan kita diajak untuk memilih partai. Ini tentu karena beliau sangat teliti sekali. Di antara sekian banyak partai, ternyata beliau memilih Demokrat untuk tempat berjuang beliau. Tepuk tangan untuk para kiai. Kemudian yang kedua adalah kudis. Penyakit kudis ini adalah kurang disiplin. Jadi seseorang bisa gagal gara-gara kurang disiplin. Ada sebuah acara yang seharusnya begitu padat acaranya dilakukan dengan banyak kegiatan, gara-gara tidak disiplin akhirnya molor, akhirnya banyak acara yang harus harus di-cancel dan tidak bisa dilaksanakan gara-gara kita kurang disiplin. Maka Ramadan ini mengajak kepada kita untuk disiplin sekali lagi. Lalu yang ketiga adalah kurang rapi, ya. Kita kurang rapi, ini penyakit kurang rapi. Kadang-kadang kita ini makanya hal-hal yang sepele hendaklah kita lakukan. Bagaimana kita meletakkan kontak di rumah kita, itu harus ada tempatnya sendiri. Kita harus rapi. Di mana ada tempat baju, tempat sepatu, tempat kontak, kita meletakkannya. Kalau tidak rapi, kadang-kadang waktu terbuang sampai setengah jam kita marah-marah sama istri kita, hanya gara-gara kontak tidak ketemu mulai tadi. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak rapi. Meletakkan kontak mestinya harus diletakkan di tempatnya, kita enggak. Seenaknya saja kita meletakkannya dan kita lupa. Ternyata setelah setengah jam kita marah-marah sama istri sama anak, akhirnya terlupa. Ternyata kontak ada di celana yang tertinggal di kamar kecil. Ini terbuang setengah jam gara-gara tidak rapi. Nah, Ramadan ini mengajak kita agar selalu melakukan hal-hal yang rapi, ya, yang disiplin, sehingga mudah-mudahan setelah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan
kebiasaan baik selama Ramadan kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya para hadirin yang kami hormati, suatu ketika seorang imam namanya Bishrul Harfi, beliau ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai imam, kami mengetahui ada beberapa kaum, ada beberapa komunitas masyarakat yang mereka ini hanya kenal kepada Allah ketika Ramadan saja. Wajadtul qauma ya'rifuna Allah fi Ramadan, thumma yatrukunahu ba'da Ramadan." Aku menemukan sebuah komunitas masyarakat yang mereka kenal dengan Allah hanya waktu Ramadan saja, dan setelah Ramadan mereka meninggalkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut jenengan? Kata seorang murid tadi. Lalu dijawab oleh Imam Bishrul Harfi. Beliau mengatakan, "Bi'sal qaumul ladzina ya'rifuna Allah fi Ramadan, thumma yatrukunahu ba'da Ramadan." Kaum yang jelek adalah kaum yang mereka hanya kenal dengan Allah hanya Ramadan saja. Dia peduli hanya waktu Ramadan saja. Dia memperhatikan masyarakat hanya Ramadan saja. Dia disiplin hanya Ramadan saja. Dia rapi hanya Ramadan saja. Dia jujur hanya Ramadan saja. Dia sabar hanya Ramadan saja. Tapi setelah Ramadan sudah tidak jujur lagi, tidak peduli lagi, sombong lagi, dan akhirnya dia ngawur lagi dia. Ini katanya beliau adalah orang yang jelek. Baiknya waktu Ramadan saja. Setelah Ramadan balik lagi ke hal-hal yang tidak baik. Kebiasaan buruk kembali lagi. Ini adalah kaum yang jelek. Makanya kita harus hindarkan. Bagaimana Ramadan yang hari ini kita telah menerimanya dengan sukacita, dengan kebahagiaan, kita jadikan madrasatul hidayah, tempat kita berlatih untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti setelah Ramadan bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan selama Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih ini jam 5:30 kurang 2 menit ya. Jam 5.28 ya. Jam 5.28. Ini kurang 5 menit lagi. Para jamaah yang kami hormati, kemudian ini mestinya kultur ini gara-gara ini masyhur ini. Wah, ngerjain saya ini, Masya Allah. Para jamaah yang kami hormati, jadi sekali lagi bahwa di sini disebutkan bahwa berzakat dalam rangka membersihkan diri. Kalau menurut saya, yang membersihkan jiwa kita adalah puasa kita. Karena ketika puasa ini kita juga dibentuk untuk menjadi orang yang jujur. Jangan tadi jam 11 siang ngelak-ngelak, tiba-tiba ada orang nawari untuk minum es. Jangan tentu tidak mau. Kenapa? Jangan jujur, jangan sabar, jangan sedang berpuasa. Takut kalau puasanya batal. Harusnya kita ibadah juga begitu. Kita sholatnya harus hati-hati betul. Jangan sampai kita kemudian sembarangan, kita sholatnya sembarangan, puasanya sembarangan. Keterima enggak support jari, jangan begitu, enggak boleh. Kita puasa saja kita jaga. Kita enggak mau makan walaupun kita haus, enggak mau minum walaupun kita haus, enggak mau makan walaupun kita lapar. Kita sabar, kepingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya puasa saja sebenarnya, ibadah yang lain pun jangan sampai kita lakukan dengan ceroboh, harus dengan semangat, harus bernasyat, dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh kita main-main. Kita takut kalau kita sholat kemudian sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallu sholatu wa muwaddi'in. Sholatlah kamu seperti orang yang sholat yang terakhir kali, sholat perpisahan. Lah Ramadan juga begitu. Mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sholat seperti itu. Kita tidak ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Artinya apa? Mari kita lakukan puasa kita dengan penuh kehati-hatian, puasa kita dengan penuh kekhusyuan, puasa kita jaga betul untuk tidak kita nodai dengan ucapan-ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Ini dalam rangka kita menjaga Ramadan ini. Para jamaah yang kami hormati, kemudian yang paling akhir ingin kami sampaikan. Jadi puasa ini yang akan membentuk jiwa kita menjadi bersih, menjadi ikhlas, menjadi sabar, menjadi jujur, menjadi disiplin dan seterusnya, dan semangat untuk beribadah, untuk berkhidmat. Lalu zakat ini adalah dalam rangka membersihkan harta kita.
Karena ketika kata Rasulullah, ketika ada orang minta-minta kepada kalian, maka Rasulullah itu kalau ada orang yang meminta, ada orang beliau ketika bersedekah, beliau berdoa, Allah barham hamalazati ilal jannah. Ya Allah, sayangilah orang yang membawa hartaku ini ke surga. Jadi sebenarnya Bapak Michael, Bapak Ketua yang hari ini bagi-bagi sarung, ini harus kita doakan seharusnya. Ya Allah, sayangilah orang yang membawa hartaku ini ke surga. Bapak Michael yang bilang gitu. Jadi kalau kita kedatangan orang yang meminta-minta, kita ketika bersedekah itu kita kita yang mendoakan mereka. Kita sayangi, kita harus merasa senang. Kalau hari ini kemudian banyak yang datang, Pak Michael sudah siapkan sarung dan kita semuanya akan menerima. Maka Pak Michael akan berdoa, ya Allah, sayangilah orang yang membawa hartaku ini ke surga. Allahumma. Kita juga begitu, ketika Ramadan datang, mari kita mensiapkan takjil segala macam. Ini sebenarnya mereka yang kita sedekahi, mereka yang kita santuni, mereka masyarakat du'afa yang kita perhatikan, mereka adalah membawa harta kita, membersihkan harta kita untuk dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini waktu tinggal 13 menit lagi saja. Untuk itu, manakala ada hal yang berkenan, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan akan membuat inspirasi buat kita semua, sehingga kedepannya nanti dengan berlatih selama Ramadan untuk selalu berdisiplin, bersemangat, bersabar, jujur dan seterusnya akan kita pertahankan sampai setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu berbuka nanti jam 17.27. Sebelum berbuka, supaya jenengan tenang di sarungku ben keabutan, nanti ini saya bagi dulu gitu ya. Nah, nanti doa berbukanya saat berbuka. Untuk kelancaran kita selama bulan Ramadan ini, maka kita juga akan menutup acara kita bersama di berbuka ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Marzuki. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada'na fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farasta wa la hajatan ila qadaita wa yassarta wa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa hdih solihati a'malina. Allahumma ta'afana muslimin wa ahlul muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal wahhab. Allahumma laka syukur wa bika amantu wa bika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.